Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Bersama saya Abai Aprilio. Saya Seiragdas Nabila. Dan saya Tiara Nabila. Dan di tengah saya ada Pak Ustadz Eri Abdurrahim nih yang akan berbincang-bincang dengan kita mengenai tema apa nih Tiara? Aduh Sera langsung nanya aja langsung ya temanya ditodong. Aduh ya ampun. Kepo nih. Kepo. Nah pemirsa seperti biasa kan kita akan berbincang selama 1 jam ke depan dengan membahas kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Aduh malu banget nih kalau misalkan gak punya kelebihan. Kalah dong. Iya benar. Nah Pak Ustadz ngomong-ngomong tadi tema yang sudah disebutkan, manusia itu kan salah satu makhluk sempurna ya yang diciptakan oleh Allah. Hingga membuat jin itu iri, dengki mungkin ya. Hingga terciptalah atau tercetuslah kata-kata jin akan menjerumuskan manusia hingga akhir zaman. Nah kalau dalam Islam sendiri nih, iri dengki itu apa sih Pak Ustadz? Iya, baik. Bismillah. Dengki itu adalah melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, kemudian dia memiliki perasaan ingin memiliki, atau ingin agar yang memiliki itu tidak memiliki lagi. Ya, jadi ada 2 sifat orang dengki ini. Yang pertama adalah melihat orang misalkan punya mobil, dia pengen juga punya mobil itu. Yang kedua, dia pengen agar orang yang punya mobil itu mobilnya hilang atau mobilnya rusak. Maka itu namanya dengki. Nah, contoh kalau kita kaitkan dengan kedengkian yang terjadi antara manusia dengan jin, artinya jin ini dengki kepada manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan secara sempurna. Baik secara fisik, akal, semuanya sempurna. Kita punya fisik, semuanya lengkap, semuanya ada mata 2, semuanya sempurna. Sedangkan jin, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak punya fisik. Artinya mereka dengki kepada manusia agar sebetulnya mereka punya fisik seperti manusia. Ya, atau mereka juga pengen agar manusia ini dihilangkan aja fisiknya supaya sama seperti jin gitu. Ngeri ya. Ternyata ya. Tapi ini Pak Ustadz kalau misalkan iri dengki nih yang manusia itu apakah bisa menyebabkan ain gitu Pak Ustadz? Iya. Jadi iri dan dengki itu bisa menyebabkan sebuah gangguan ain. Jadi gangguan ain ini para ulama mengatakan adalah gangguan gaib yang tidak bisa terdeteksi. Kalau dibawa ke dokter atau dibawa ke lab, dia tidak bisa terdeteksi proses kerjanya, tapi hanya bisa dilihat kejadiannya atau dampaknya. Contohnya ada orang baru punya mobil baru gitu ya. Kemudian ada orang yang dengki. Ya. Kemudian dia akhirnya dengan kedengkiannya terlemparlah penyakit ain hasad. Dan akhirnya mobil barunya itu kecelakaan dan kemudian hancur diakibatkan karena pengaruh kedengkian yang kemudian terlemparlah ain. Secara proses itu tidak bisa dideteksi secara ilmiah. Tapi hanya bisa dilihat apa yang terjadi atau dampaknya saja seperti itu. Makanya kadang-kadang tidak terdeteksi dia. Nah kalau untuk menghindari orang yang dengki sama kita gimana Pak Ustadz? Agar tidak jadi terjadinya ain ya? Iya ada serem juga betul. ya. Jadi makanya dalam Islam itu diajarkan doa-doa atau zikir. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang baik, maka kemudian kita mengucapkan Masya Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita mengucapkan Subhanallah. Kemudian kalau kita melihat ada sahabat kita memiliki sebuah nikmat atau mendapatkan nikmat, maka bersegeralah kita untuk mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Gitu. Jadi didoakan keberkahannya sehingga kemudian kalaupun dalam dada kita ada istilahnya keinginan, aku pengenlah memiliki apa yang dia milikin. Nah, kalaupun ada ketika kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, maka insya Allah tidak terlempar ain kepada orang tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan celakakan saudaramu dengan kamu tidak membacakan doa ketika kamu melihat nikmat yang ada pada saudaramu. Nah, seperti itu. Nah, Pak Ustadz, kalau sifat iri dengki itu emang dasarnya manusia atau gimana Pak Ustadz? Ya, iri dengki manusia itu, iri dengki itu sebetulnya bukan sifat dasar, karena sifat dasar manusia itu adalah takwa.
Tapi ketika dia kemudian sudah menjadi sebuah ruh yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka kemudian jadi dua, takwa, kemudian nafsu. Ya, nah makanya antara ketakwaan dengan nafsu ini saling tarik menarik nih. Kalau kemudian imannya kuat, maka ketakwaannya lebih besar. Kalau kemudian imannya lemah, maka nafsunya itu lebih besar dan menguasai. Dan ketika nafsu menguasai, akhirnya terjadilah kedengkian. Nah makanya ketika kita, semua manusia, contoh, kalau saya melihat ada saudara saya yang punya pencapaian, punya rumah besar misalkan, secara naluri manusia dalam hati, pengennya punya rumah kayak gitu. Ya kan? Betul. Yang membedakan adalah tindakan orang beriman dengan tindakan orang tidak beriman. Gimana Pak Ustadz? Kalau tindakan orang beriman ketika melihat nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, maka dia mendoakan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ada keberkahan di rumahnya. Maka kemudian tidak terlemparlah ain. Tapi kalau orang tidak beriman atau orang tidak berilmu, akhirnya kan tadi dia rasa, teringin aku punya miliki rumah seperti itu. Akhirnya tanpa dia mengucapkan zikir, terlemparlah ain sehingga kemudian rumah itu bisa terbakar. Rumah itu bisa runtuh, seisi rumahnya bisa celaka seperti itu. Nah, jadi ini harus ada ilmunya tentang ini. Ngomongin tentang iri dan dengki nih Pak Ustadz. Kira-kira perbedaan iri dan dengki dari manusia dengan perbedaannya sama iri dan dengki dari jin itu apa ya Pak Ustadz? Ya, sebetulnya manusia dan jin ini punya nafsu juga. Sama-sama punya nafsu. Jadi iri dan dengki antara manusia dengan jin itu sebetulnya sama saja. Makanya dalam kitab para ulama mengatakan bahwa ainul hasad, ya, penyakit ain dan hasad itu bisa terlempar. Yang pertama dari manusia, yang kedua dari jin. Jadi ada ainul jin. Jadi ada pengaruh kedengkian atau ain yang terlempar, terpancar karena kedengkian jin ketika dia melihat kita. Ya makanya hati-hati kalau misalkan kita misalkan kita ini secara penampilan sempurna, cantik, putih, itu kadang-kadang jin juga merasa dengki. Sehingga kemudian ketika dia melihat kita dengan pandangan kedengkian, maka bisalah terlempar ya gangguan ain sehingga kemudian kita menjadi sakit. Kita yang dulunya sehat jadi sakit-sakitan, yang dulunya cantik tiba-tiba jadi rusak wajah kita, yang dulu putih tiba-tiba kulit kita semua menjadi rusak. Nah, itu terlemparnya ain dari kalangan jin. Jadi seperti itu. Serem juga ya. Selama ini apakah ada jin juga yang ini juga kita nih? Dan itu tidak terlihat. Makanya sebetulnya indikasinya kita tidak bisa melihat dari mana terlemparnya ain itu. Yang penting adalah bagaimana terapinya untuk pengobatannya. Dalam Islam sudah diajarkan. Aduh Pak Ustadz, kita akan bahas lagi setelah yang satu ini Pak Ustadz. Masih banyak bahasannya lagi yang akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.